Pemindahan 8 makam yang berada di pintu masuk Tarok City yang berada di daerah Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, ricuh. Tarik-menarik keluarga pemilik makam dengan pihak keamanan tidak bisa dielakkan. Kericuhan mulai reda setelah salah seorang pihak keluarga pemilik makam diamankan pihak kepolisian setempat. Elda, salah seorang keluarga dari pemilik makam, mengaku pemindahan makam keluarganya itu baru diketahui sekitar seminggu yang lalu. Sebelumnya mereka sudah melakukan sanggahan ke pihak Polda Sumatera Barat namun tidak digubris. Pasalnya tanah makam menurut Elda belum ada ganti ruginya. Dari 7.000 meter baru 4.000 yang telah diganti rugi. Sementara 3.000 lagi belum ada kejelasan termasuk tanah makam. Kami sudah memberikan surat sanggahan kepada Polda dan Gubernur, tapi tidak mereka hiraukan. Nah, sedangkan di dalam appraisal mereka membuat untuk penggantian kuburan ini, yang nyatanya bukan dalam sertifikat kami, sertifikat kami sudah dipalsukan juga. Nah, di dalam sertifikat Abu Zar itu, di dalam sebidang tanah ada tanah kuburan. Nah, hukumnya seharusnya di dalam sebidang tanah ada tanah kuburan. Untuk kuburan itu beda lagi penilaiannya. Untuk tanah beda lagi penilaiannya. Dan secara paksa mereka sekarang membongkar kuburan kami. Tidak menepis bahwa ada resisten maupun penolakan dari keluarga, dan itu sudah ada ranahnya sendiri. Kami fokus kepada pengamanan berjalan lancar sampai proses pemakaman nantinya. Untuk pengamanan pemindahan makam tersebut, pihak kepolisian dibantu TNI, Satpol PP menurunkan ratusan personil. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, setelah hancur diterjang puting beliung, gedung PT KHTEX di Sumedang, Jawa Barat terbakar hebat. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas 50 kg. Masih membesar. Inilah video amatir yang memperlihatkan kondisi kebakaran di PT KHTEX Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran pun dikerahkan mulai dari petugas Damkar KHTEX, Damkar Sumedang, serta Water Cannon Brimob Polda Jawa Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran gas 50 kg yang ada di lokasi kejadian. Para petugas di sana saya sudah melihat sendiri itu akibatkan daripada gas. Namun gas sudah kita lokalisir dan sudah dikeluarkan, insya Allah aman. Ada beberapa titik api yang masih memang saat ini menyala. Di antaranya di dalam tumpukan-tumpukan kain di dalam. Namun karena ketika kita masuk cukup bau itu karena adanya mungkin zat kimia yang terbakar. Oleh karena itu saya nyampaikan pada petugas tolong untuk memakai masker. Dan saya masuk sampai ke tengah lokasi, memang ada 2 titik api yang membakar kain-kain yang masih ada. Hingga Kamis sore petugas pemadam kebakaran tengah melakukan pendinginan karena masih ada sejumlah titik api yang menyala. Sementara itu, belum ada laporan korban dalam peristiwa ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Ya, sebanyak 20 rumah warga di 2 kecamatan di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta rusak parah akibat terjangan angin puting beliung. Ya, kerusakan rata-rata terjadi di bagian atap rumah yang terhempas oleh angin. Sebuah video amatir milik warga menunjukkan detik-detik bencana angin puting beliung yang melanda kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 20 rumah dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelayan dan Kecamatan Patuk, rusak parah. Selain itu, puluhan pohon besar juga tumbang karena angin kencang. Menurut warga, terjangan angin puting beliung terjadi saat setelah hujan angin di kawasan ini. Di depan mau pas jagung, kan hujan terus saya masuk mau nutup pintu, gue gitu, saya kan keluar lagi, keluar udah takut, saya nangis jerit-jerit, saya takutnya gitu, terus saya lari ke tempat Pak Dukunya ya sama aja Bu bilang gitu, terus saya lari ke tempat anak saya. Jadi dia sempat melihat anginnya itu, Bu? Iya, lihat muternya begini gitu. Ternyata dampaknya banyak rumah ada dari 12 kecamatan, antaranya Patuk dan Pelayan itu ada 20 rumah yang terdampak, rata-rata atap serta ada pohon tumbang mengenai emperan. Usai kejadian, sejumlah warga bergotong royong membersihkan atap rumah dan memperbaiki bangunan yang rusak serta mengevakuasi pohon tumbang di sekitar lokasi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.
Pemirsa, longsor menerjang permukiman warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan hingga menyapu habis 3 rumah. Detik-detik longsor terekam kamera amatir warga. Beginilah detik-detik tebing setinggi 50 meter di Dusun Bekak, Kecamatan Makale Selatan, Tanah Toraja longsor dan menerjang permukiman warga. Sedikitnya 3 rumah warga porak-poranda tersapu material longsor. Longsor terjadi karena intensitas hujan tinggi yang mengguyur Tanah Toraja selama sepekan terakhir. Korban longsor saat ini mengungsi di rumah kerabat. Mereka khawatir akan adanya bencana longsor susulan, mengingat hujan deras masih terus terjadi. Ini longsor menimpa rumah keluarga 3. Dia sudah mengungsi di rumah keluarga. Sebelum longsor itu ada hujan nggak? Ada hujan malamnya. Sementara itu, warga sekitar bersama keluarga korban hingga kini masih berupaya mengevakuasi material bangunan rumah yang masih tertinggal dan dapat digunakan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Ainus melaporkan. Akibat hujan deras, sebuah minibus terperosok ke Kali Kapuk Metro Cengkareng, Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa, proses evakuasi berlangsung dramatis. Sebuah minibus terperosok di Kali Kapuk Metro Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan melakukan evakuasi. Proses evakuasi berlangsung selama 2 jam. Diduga minibus ini terperosok ke kali akibat hujan deras yang menyebabkan jarak pandang terbatas. Awal hujan deras dan gelap, jadi menghilangkan daya pandang supir. Jadi ketika menikung, supir tidak melihat karena gelap, air terpleset, tergelincir karena memang tidak ada pembatas itu. Jadi mobil akhirnya cebol dan ya Allah, alhamdulillah untuk pengemudinya selamat. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Minibus kemudian dievakuasi dengan mobil derek Dinas Perhubungan dan dibawa ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di Jakarta dilanda banjir hingga mengganggu arus lalu lintas. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera meninjau stasiun pompa di Ancol. Hari ini Jakarta diserbu banjir, sejumlah wilayah terendam hingga mengganggu arus lalu lintas. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau stasiun pompa di Ancol, Jakarta Utara. Pengecekan ini dilakukan untuk memantau kinerja 3 mesin air yang baru dipasang di stasiun pompa Ancol. Terkait penyebab banjir yang terjadi hari ini, Heru menyebut bahwa selama 2 hari terakhir intensitas hujan cukup tinggi. Dan kondisi Jakarta 2 hari ini hujan rata-rata 160 mm dan tadi malam sudah terus hujan dan hari ini sampai sore masih cuaca mendung dan kita memastikan semua pompa berjalan dengan baik. Hujan merendam beberapa ruas jalan serta pemukiman warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hujan deras membuat jalanan banjir dan membuat sejumlah kendaraan bermotor mogok dan mengakibatkan kemacetan panjang. Tidak hanya di jalanan, banjir juga merendam rumah warga di kawasan Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian banjir mencapai 60 cm, ada 966 jiwa di RT 6 RW 3 yang terdampak banjir. Sementara itu, arus lalu lintas di Pulau Mas, Jakarta Utara juga terganggu akibat air yang merendam jalanan. Sejumlah kendaraan nekat melintasi jalan yang terendam banjir parah, sementara kendaraan lain terhenti dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Air setinggi 50 cm merendam jalur lambat yang menghubungkan kawasan Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat menuju Senen. Sejumlah pengendara juga nekat melintasi genangan air hingga mengalami mati mesin atau mogok. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di ibu kota, banjir juga menerjang sejumlah daerah di Indonesia. Di Semarang, Jawa Tengah, pemirsa, 3 desa terendam banjir, sementara di Kendari banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga.
lokasi dekat bawah banjir bandang semakin besar. Banjir bandang di kawasan lereng Gunung Merbabu, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah merendam 3 desa dan 6 dusun. Banjir juga menggenangi ruas jalan permukiman warga. Banjir bandang ini akibat intensitas hujan yang tinggi hingga membuat debit air yang cukup besar mengalir ke lereng Gunung Merbabu. Petugas BPBD Kabupaten Semarang bersama warga berupaya mengurai material tanah, bebatuan, dan ranting yang menyumbat saluran air. Terkait dengan bencana ini, ada kurang lebih sekitar 4 dusun yang mengalami akibat langsung adanya bencana ini di Desa Batur, kemudian di Tajuk sendiri itu ada 3 titik yang memang harus terpengaruh dengan adanya bencana. Kita koordinasi dengan BPU untuk melakukan asesmen terkait dengan jembatan yang putus. Dan besok pagi kita akan datangkan ekskavator untuk mengurai jembatan yang tersumbat seperti di Desa Tajuk ini. Sementara itu, banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga yang berada di Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Banjir akibat luapan Kali Kampung Salo lantaran tingginya intensitas hujan selama 3 jam dan bersamaan dengan air laut pasang. Karena dari ujung mulai Lorong Lepis turun ke asrama-asrama TNI, semua kondisinya tenggelam. Ini yang diakibatkan oleh curah hujan tinggi bertepatan dengan air laut naik. Warga yang rumahnya kebanjiran berjibaku mengeluarkan harta benda mereka yang berada di dalam rumah agar tidak terseret arus banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah bangunan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ambruk. Diduga curah hujan tinggi menjadi pemicu pergeseran tanah dan mengakibatkan bangunan roboh. Detik-detik saat bangunan Sekolah Dasar Negeri Babakan Talang di Desa Cibeduk, Bandung Barat, Jawa Barat ambruk. Seluruh bangunan ruangan kelas rata dengan tanah pada Kamis pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena belum ada kegiatan belajar mengajar. Akibat peristiwa ini, aktivitas sekolah pun diliburkan sementara waktu. Diduga ambruknya bangunan sekolah disebabkan adanya pergeseran tanah setelah selama sepekan kawasan ini diguyur hujan. Ada pergeseran tanah. Ya, pertama bangunan yang terdampak itu sekolah, ya, anak-anak dipindahkan ke MTS. Kemudian ada 2 rumah yang saat itu terdampak. Berdasarkan hasil investigasi sementara dari BPBD Bandung Barat, pergerakan tanah mulai terjadi sejak kemarin dan hingga kini mengancam sejumlah rumah warga lain. Sementara itu, warga diimbau untuk selalu waspada dengan pergerakan tanah susulan karena curah hujan masih tinggi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur telah menetapkan Gatan Saleh sebagai tersangka kasus penembakan kantor travel di Jatinegara, Jakarta. Polisi masih mendalami keterangan tersangka yang mengaku telah membuang senjata apinya ke aliran Kali Ciliwung. Gatan Saleh, pelaku penembakan kantor travel di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta telah diringkus oleh polisi di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, penembakan terjadi setelah pelaku dan korban berselisih dan cekcok melalui pesan singkat WhatsApp. Pelaku juga mengaku bahwa senjata api yang digunakan telah dibuang ke aliran Kali Ciliwung. Saat ini polisi masih terus mendalami dan memeriksa pelaku, sementara pelaku disangkakan pasal 338 Junto, pasal 53 tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sesuai hasil penyidikan, status GSH dapat ditingkatkan menjadi tersangka, dari saksi menjadi tersangka. Ini sesuai alat bukti yang ada yang dapat disita oleh para penyidik Polres Metro. Sementara dari hasil olah tempat kejadian perkara di kantor travel korban, polisi menyita barang bukti berupa peluru dengan kaliber 7,65 mm. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Ayus Pagi. Sebuah agen beras di Jalan Kampung Melayu, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten dibobol maling. 60 karung dengan total 3 ton beras berhasil digasak kawanan pencuri. Memanfaatkan situasi di tengah tingginya harga beras di pasaran, sekawanan pencuri nekat membobol sebuah agen beras di Jalan Kampung Melayu, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Tumpukan 60 karung beras dengan berat total 3 ton ludes diangkut para pencuri. Selain menggodol beras, para pelaku juga mencuri setengah karung bawang putih serta minyak goreng curah. Jika ditotal, kerugian pemilik toko mencapai 45 juta rupiah. Dan pas sampai TKP, benar saya lihat bahwa toko ini udah kebuka, ya kan, pintunya pas saya survei ke dalam beras sudah habis, sudah nggak ada. Berapa banyak beras? Ya kurang lebih sekitar 60 karung, sekitar 3 ton. Beras yang mana Pak? Beras yang premium 50 kilo? Ya 50 kilo tadi ya. Pencurian ini kini dilaporkan ke Polsek Teluk Naga, Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga beras membuat daya beli konsumen menurun mengakibatkan omset pedagang beras turun hingga 30%. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menekankan impor beras untuk menjaga cadangan pasokan pun alami beberapa kendala. Kenaikan harga beras berbagai jenis masih terpantau di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Beras medium yang sering diminati masyarakat kini di kisaran Rp14.000 per kilogram yang semula dijual dengan harga Rp9.000 per kilogramnya. Sementara beras premium berada di kisaran harga Rp18.000 dari harga semula Rp11.000 per kilogram. Kenaikan harga beras disebabkan oleh petani yang gagal panen sehingga beras mengalami penurunan pasokan. Akibat kenaikan harga beras yang sudah berlangsung hampir 1 bulan terakhir, para konsumen mengurangi pembelian yang mengakibatkan penurunan omset penjualan. Banyak kenaikan ini pemasukannya seperti apa? Kurang dong, kan banyak apa tuh? Banyak operasi pasar kan. Menurunnya berapa persen Pak? Kira-kira Pak? Ada lah 20-an kali, 20-30. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan kendala beras impor masuk ke Indonesia untuk mencukupi stok beras adalah akibat proses bongkar kapal yang membutuhkan waktu. Beras impor tahun 2023 yang dapat terrealisasi hanya 2,3 juta ton. 2 juta ton dari penugasan impor tahun 2023 dan 300.000 ton merupakan carry over atau pengalihan dari kuota tahun 2022. Sedangkan untuk kuota tambahan 1,5 juta ton di tahun 2023 belum dapat terrealisasi di tahun tersebut, melainkan carry over ke tahun ini. Jadi kita masih mempersiapkan yang 1,5. Jangan ngomong 1,6, 1,5 itu ngos-ngosan nyarinya. Gitu. Jangan punya pikiran, wah ini harus impor, enggak. Kita itu sekarang benar-benar mengatur. Kita juga harus lihat waktu bongkar. Kan udah saya jelasin, cara bongkar itu nggak sesimpel yang dipikirkan. Kapan-kapan saya ajak bongkar ya ke pelabuhan. Arief juga menekankan pemerintah melalui Perum Bulog setidaknya harus bisa mempertahankan stok cadangan pangan pemerintah atau CPP beras minimal 1,2 juta ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penjualan beras Bulog murah di kantor wilayah Bulog NTB diwarnai protes warga yang tidak mendapat jatah. Sementara ratusan warga Kulon Progo, Yogyakarta berebut untuk mendapatkan beras, telur, bawang hingga minyak goreng murah di Pasar Wates. Mahalnya harga beras di pasaran yang mencapai Rp20.000 per kilogram membuat Perum Bulog NTB menggelar pasar murah di halaman Bulog. Namun banyaknya warga yang datang tidak sebanding dengan jumlah beras yang disediakan. Akibatnya banyak warga yang kecewa dan protes lantaran tidak mendapat jatah beras. Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan pegawai Bulog. Banyak juga peminatnya bukan? Karena kan perbandingan harga di pasar kan jauh sekali. Berapa? Di pasar kan 16.000. Di sini kan lebih murah, dapat 11.000 lebih lah. Sementara itu ratusan warga Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta Kamis siang rela berdesak-desakan di depan Pasar Wates untuk mendapatkan berbagai sembako yang dijual murah.
Salah satunya yaitu beras. Bahkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan yang disediakan langsung ludes dalam waktu 1 jam. Warga yang tidak kebagian beras SPHP terpaksa membeli beras pulen atau premium dari Gapoktan yang dijual seharga Rp70.000 per kilogram atau Rp14.000 per kilogramnya. Diharapkan dengan operasi pasar ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang masih melambung jelang Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang superhero ikut antri demi beras gratis di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, warga yang mayoritas lansia dan ibu rumah tangga antri beras gratis di kantor kelurahan. Seorang warga desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, mengayuh sepeda ke lokasi pembagian beras gratis. Ia kemudian ikut antri bersama ratusan warga penerima manfaat lainnya. Kostum superhero yang dikenakan menjadi hiburan warga lainnya yang sedang mengantre bantuan beras. Sarijo mengaku senang dapat memperoleh bantuan di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Sebesar 10 kg. Yo, saya memakai kostum ini karena saya suka yang unik-unik begitu. Saya dulu pakai Spiderman, ada juga yang apa itu? Lupa, yang ini yang ketiga ini. Nih, masih ada 2 lagi di rumah gitu. Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan warga yang mayoritas lansia dan ibu rumah tangga mendatangi kantor kelurahan. Warga datang sebelumnya telah didata dan diberikan undangan atau kupon untuk ditukar beras. Di lokasi ini pihak kelurahan menyalurkan bantuan beras ke 1.233 warga penerima manfaat. Per kepala keluarga mendapatkan bantuan 10 kg beras bulog yang dibagikan secara gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Tania dan rekan saya Cikal Multazam. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan pengunjuk rasa berunjuk rasa di depan Istana Negara memprotes harga pangan yang terus melambung tinggi. Ya, para pengunjuk rasa yang berasal dari kalangan buruh itu juga menuntut revisi sejumlah undang-undang serta mengkritik proses pemilu 2024 yang dituding penuh kecurangan. Ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di kawasan depan Istana Negara. Mereka membawa 3 tuntutan, mulai dari menurunkan harga bahan pokok, mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan menegakkan pemilu bersih. Unjuk rasa digelar karena harga bahan pokok yang melambung tidak diikuti dengan kenaikan upah buruh yang memadai. Mereka juga menuding pemilu 2024 penuh dengan kecurangan. Salah satu indikasinya yakni hitung cepat hasil pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap yang tak bisa dipercaya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Rekapitulasi nasional akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional yang dimulai dari suara pemilu di luar negeri terlebih dahulu. Dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah selesai melakukan penghitungan perolehan suara. Tersisa 1 negara, Malaysia, yang kemudian menyusul dimulai penghitungan suara ulang. KPU telah merampungkan rekapitulasi Pilpres di 8 PPLN, diantaranya PPLN Athena Yunani, PPLN Perth Australia, PPLN Manila Filipina, PPLN Rabat Maroko, PPLN Praha Republik Ceko, PPLN Manama Bahrain, dan PPLN Tokyo Jepang. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU memiliki waktu paling lama 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Jadwal rekapitulasi diantaranya Pleno Kecamatan 15 Februari hingga 2 Maret, PPLN 15 Februari hingga 22 Februari, Kabupaten Kota 17 Februari hingga 5 Maret, Provinsi 19 Februari hingga 10 Maret, Nasional 22 Februari hingga 20 Maret.
Dari Jakarta, Putu Bagus Sutrisno, iNews melaporkan. Dugaan kecurangan pemilu melalui aplikasi Sirekap diakui kusut semrawut. Atas masifnya kecurangan pemilu, Partai Perindo mendesak pemilu ulang. Lebih dari 2 pekan usai pelaksanaan pemilu, hingga hari ini dugaan kecurangan masih masif disuarakan. KPU sendiri mengakui aplikasi Sirekap kusut semrawut. Terbaru, KPU mengaku sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB, hingga Partai Perindo kompak menyuarakan kecurangan pemilu. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita agar penyelenggara tidak main-main. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bawaslu memutuskan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terbukti melakukan dugaan pelanggaran pemilu. Dugaan pelanggaran didasarkan lantaran Zulkifli Hasan tidak mengambil cuti sebagai Menteri Perdagangan pada saat kampanye di beberapa daerah. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor. 2. Perbuatan terlapor mengikuti kampanye pemilu pada hari Selasa 23 Januari 2024 di lapangan DKI Sejahtera Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada hari Rabu 24 Januari 2020 di Gor Anugrah, Jalan Sultan Daeng Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam Pasal 281 ayat 1 dan Pasal 302 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Memutuskan 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.
Komisioner KPU Bandar Lampung Ferry Triatmojo dilaporkan ke Bawaslu Lampung terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 2024. Pelaporan terhadap komisioner ini dilayangkan organisasi masyarakat ke Bawaslu dan DKPP atas dugaan menjanjikan kursi DPRD kepada seorang caleg kota Bandar Lampung dari salah satu partai politik. Selain menjanjikan kursi DPRD, oknum komisioner KPU Bandar Lampung juga diduga meminta uang senilai 530 juta rupiah. Sejumlah bukti diserahkan ke Bawaslu dan DKPP berupa rekaman percakapan dan informasi berita yang tersebar di media. Bawaslu Lampung akan melakukan kajian terhadap laporan untuk kemudian direkomendasikan ke pihak Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu. Kita terima, kemudian 2 hari ke depan kita akan melakukan kajian awal kembali terhadap laporan ini, dan 2 hari ke depan kita akan sampaikan juga hasil dari kajian awal kita. Apakah akan kita registrasi atau masih ada perbaikan. Pemirsa, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi alias Romi membantah kabar bahwa P3 akan dukung pemerintah dan akan mengesampingkan hak angket. Romi bahkan berpendapat hak angket diperlukan untuk mencari fakta berbagai dugaan kecurangan pemilu yang banyak terjadi. Partai Persatuan Pembangunan menyatakan sikap akan mendorong hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Pernyataan tersebut langsung disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi alias Romi. Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar P3 tidak kompak dengan partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD lainnya terkait penggunaan hak angket. Kesepakatan untuk mendorong hak angket bahkan sudah disampaikan dalam pertemuan para ketua umum partai politik pendukung Ganjar Mahfud pada 25 Februari lalu. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 sempat mengalami tarik ulur. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bak gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal serupa. 3 parpol pengusung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif di pemilu 2024. Namun ketiga parpol dari koalisi perubahan tersebut masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis dan berdampak besar bagi bangsa, negara dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Saat ini parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDI Perjuangan dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pengusung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mendukung Indonesia menjadi pusat industri halal, Wakil Presiden Maruf Amin mengunjungi rumah potong hewan di Wellington, Selandia Baru. Rumah potong hewan milik perusahaan Taylor Preston merupakan salah satu produk yang diekspor ke Indonesia. Wakil Presiden Maruf Amin meninjau proses pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan di Wellington, Selandia Baru. Peninjauan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap RPA milik perusahaan Taylor Preston yang memperoleh pengakuan halal dari Lembaga Halal di Selandia Baru dan memperoleh endorsement dari Halal Indonesia. Tak hanya itu, produk halal menjadi salah satu misi Wapres yang berpotensi mendongkrak neraca perdagangan Indonesia-Selandia Baru. Penyembelihan itu memperoleh pengakuan halal dari beberapa lembaga halal di New Zealand yang sudah memperoleh endorsement dari Halal Indonesia. Ya tentu, dan kita ingin juga, tapi yang besar lagi selain sapi itu juga keju ya, keju, susu
ada keju susu dari sini ya. Dan dari kita rempah-rempah ya, dan produk-produk kita. Jadi memang timbal baliknya. Kalau dari sini daging sapi, domba, keju, kemudian susu. Taylor Preston Limited merupakan perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 1991. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pengolahan ekspor daging berkualitas dan berlokasi di Ngaurangi George, Wellington, Selandia Baru. Dari Wellington, Selandia Baru, Teddy Suteja, iNews melaporkan. Pemirsa, petani jagung di Grobogan, Jawa Tengah kini bisa merasakan hasil panen jagung yang melimpah saat panen raya. Semua itu bisa dirasakan para petani jagung berkat penggunaan benih jagung bioteknologi yang mereka tanam. Petani jagung di Desa Taruman, Kecamatan Kelambu, Grobogan, Jawa Tengah kini bisa merasakan hasil panen jagung yang cukup melimpah setelah melakukan panen raya bersama PT Syngenta dan Muspika Grobogan di lahan pertanian Desa Taruman, Kecamatan Kelambu, Grobogan. Jagung jenis NK212 Pendekar Sakti adalah benih jagung bioteknologi pertama di Indonesia yang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh benih jagung lainnya. Di antaranya adalah sangat toleran terhadap herbisida, glifosat, dan sekaligus tahan terhadap ulat pengerek batang. Dengan adanya jagung NK212 bisa melengkapi berbagai jenis jagung unggulan di Grobogan. Baru tanam satu kali. Ada kesulitan nggak Pak dalam menanam ini? Tidak, gampang. Perawatannya juga lebih mudah dan murah. Varietas-varietas baru yang bersifat lebih unggul, lebih bagus, dan tentunya lebih menguntungkan bagi petani. Jadi di sini sifatnya produk baru ini akan melengkapi varietas-varietas yang sudah ada yang selama ini ditanam petani di Kabupaten Grobogan. Seed Marketing Head Syngenta Indonesia Imam Sujono telah menepis keraguan para petani jagung di Grobogan, Jawa Tengah dengan memberikan bantuan benih jagung kepada 300 petani untuk dilakukan uji coba. Dan juga kita ada sekolah lapang sebelum kita launching produk ini. Jadi petani-petani berarti kurang lebih ada 300 petani yang kita berikan benih sampel gratis untuk dicoba. Mereka mempraktekkan cara budidaya jagung yang biotek ini dengan konvensional. Sebenarnya tidak ada yang berbeda. Bedanya adalah lebih mudah, lebih murah perawatannya. Tanaman jagung NK212 Pendekar Sakti merupakan sebuah solusi bagi para petani jagung di mana hasil akan meningkat lebih banyak dibanding dengan jagung yang biasa mereka tanam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Media bersama MNC Peduli menggandeng Palang Merah Indonesia Depok menggelar kegiatan donor darah di gedung MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Donor darah yang rutin digelar 3 kali dalam setahun ini selalu mendapat respon positif dari peserta. Ratusan karyawan MNC Group antusias ikuti donor darah yang digelar MNC Media bersama MNC Peduli di gedung MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bekerja sama dengan PMI Kota Depok, donor darah ini menjadi bentuk kepedulian karyawan MNC Group dalam membantu sesama yang membutuhkan darah. Sekarang udah jadi rutinitas, jadi enak. Harapannya semoga MNC terus bekerja sama PMI, jadi mempermudah seluruh karyawan untuk donor darah, untuk hidup sehat. Target dari peserta 350 paling terkumpul sekitar 250 kantong sampai 270-an kantong. Yang antusias untuk karyawan MNC ya dari tahun ke tahun atau dari biasa kita rutin per 3 bulan sekali itu luar biasa ya. Antusiasnya cukup tinggi, tiap bulannya tiap kegiatannya bertambah, minatnya selalu bertambah. MNC Media dan MNC Peduli rutin melaksanakan donor darah untuk memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Harapannya ini bisa diteruskan panjang karena tadi balik lagi manfaatnya cukup baik gitu ya bagi diri sendiri dan juga manfaatnya bagi orang lain, bagi yang membutuhkan. Jadi rasanya ini kegiatan ini sangat baik sekali. Kegiatan donor darah juga dilaksanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia. Dari Jakarta, Anissa Septriani, Sutrisno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang Ramadan, Anda pasti akan mencari lokasi berbuka bersama yang nyaman dan syahdu dengan sajian menu masakan lengkap. Di Sleman, Yogyakarta, pemirsa, Next Hotel Yogyakarta hadir menyajikan masakan Nusantara dan juga Western dengan konsep unik yaitu berbuka sambil beramal.
Ramadan semakin dekat. Memilih lokasi berbuka yang nyaman dan syahdu dengan sajian menu lengkap, Next Hotel Yogyakarta di kawasan Sleman bisa menjadi pilihan. Menyajikan menu masakan Nusantara hingga Western, mulai dari tengkleng kambing, seafood saus padang, grill sosis skewer, hingga roasted chicken yang begitu lezat dan menggugah selera. Grand launching menu berbuka puasa kali ini menawarkan konsep yang cukup unik, mengusung konsep Bang Jamal alias buka bareng jajan sambil beramal, di mana 10% dari keuntungan akan langsung disumbangkan. Favoritnya aku lebih ke tengkleng kambingnya. Rasanya enak banget, terus bumbunya tuh nggak pelit ya. Soalnya biasanya kan kadang ada yang kuahnya tuh kurang kental, tapi Next Hotel tuh bikinnya tuh benar-benar kental banget. Terus bumbunya nggak pelit, rempah-rempahnya kerasa banget. Untuk yang tradisionalnya, favoritnya di tengkleng luar biasa. Terus sup ayamnya juga Klaten enak sekali. Untuk di sini ada tadi untuk westernnya carbonaranya juga enak. Jika Anda melakukan reservasi sebelum tanggal 8 Maret 2024, akan diberikan harga spesial Rp98.000 saja dari harga normal Rp120.000 per pax. Bisa langsung datang, terus kemudian bisa juga pesan melalui WhatsApp dulu untuk booking, misalnya perlu berapa meja untuk 10 orang, 20 orang, bisa pesan melalui WhatsApp dulu. Bagaimana Anda tertarik menikmati suasana Jogja saat berbuka puasa nanti sembari beramal? Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia Fadolikus Hendarto, iNews melaporkan. Seorang WNI jadi pesakitan di New York setelah ditangkap FBI atas kasus penipuan skema Ponzi bernilai Rp361 miliar. Mayoritas korban adalah sesama warga Indonesia di 12 negara bagian termasuk di New York. Seorang warga negara Indonesia didakwa kasus penipuan bernilai hingga Rp361 miliar di New York. Francius Marganda, 41 tahun, tengah ditahan di penjara federal di Brooklyn, New York, sembari menunggu persidangan berikutnya. Yuliana Hasan dan Lini, warga Indonesia di kawasan Queens, jadi korban program investasi bodong Marganda yang diberi nama Global Transfer. Keduanya masing-masing kehilangan lebih dari Rp2 miliar. Pada saat itu rasanya mau mati bunuh diri. Ya karena itu duit kita kerja. Benar-benar itu duit kita kerja. Kita kumpulin duit sedikit demi sedikit, keringat dan darah kita. Hasil jerih payah selama saya di Amerika 24 tahun. Yuliana dan Lini mulai berinvestasi pada Mei 2019. Sempat menuai untung, keduanya terus berinvestasi hingga akhirnya mandek pada Mei 2021 lalu. Kita masukin lebih banyak kecil ya, kayak kita main cuma 2.500. Terus kita naikin lagi jadi 5.000 naik lagi gitu. Dapat balik dia, waktu itu kita dapat balik jangka waktu cuma mungkin sekitar